Assalamualaikum. Di tengah terik matahari dan debu yang menari di atas tanah yang tandus, Muhammad kecil kembali ke Mekah bersama rombongan kafilah. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan pulang dari Yathrib. Ia membawa luka yang dalam. Ibunda tercinta Aminah telah berpulang. Muhammad yang masih belia kini harus menelan kenyataan pahit. Ia yatim piatu. Namun di Mekah ada pelukan hangat yang menenangkannya. Pelukan sang kakek, Abdul Muthalib. Di antara para cucunya, Muhammad adalah yang paling ia cintai. Bahkan setiap kali para pemuka Quraisy berkumpul, Abdul Muthalib selalu membawa serta cucu kecilnya itu. Muhammad duduk tenang di samping sang kakek, memperhatikan dengan saksama, mendengarkan percakapan orang-orang dewasa. Muhammad belajar dalam diam. Namun, kebahagiaan itu hanya berjalan sekitar 2 tahun. Suatu hari, Abdul Muthalib jatuh sakit. Tubuh tua itu melemah perlahan. Hingga akhirnya, sang kakek menghembuskan napas terakhirnya. Muhammad kecil kembali kehilangan orang yang dicintainya. Kini pengasuhan beralih ke tangan pamannya Abu Thalib. Ia ditunjuk langsung oleh ayahnya Abdul Muthalib sebelum wafat. Abu Thalib memang bukan orang yang berkecukupan, namun ia adalah orang yang sangat terpandang di kalangan Quraisy, dan kasih sayangnya pada Muhammad tak kalah dari Abdul Muthalib. Bersama Abu Thalib, Muhammad kecil hidup mandiri. Ia mulai belajar bekerja, menggembala kambing milik orang-orang Mekah. Meski hidup dalam kekurangan, hati Muhammad kaya dengan kesabaran dan ketenangan. Rupanya, kehilangan demi kehilangan tak menjadikannya rapuh. Ia justru tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Waktu terus berjalan. Saat usianya belasan tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Bagi Muhammad, ini adalah perjalanan dagang pertama yang jauh dari kampung halamannya. Akhirnya, rombongan tiba di Syam, tepatnya di sebuah kota bernama Bushra. Tempat ini nampak biasa saja di mata kebanyakan orang. Namun, Bushra akan menjadi titik temu yang sangat penting bagi Muhammad. Di Bushra, tinggallah seorang pendeta bernama Buhairah. Ia dikenal bijak dan gemar membaca kitab-kitab suci. Dari kejauhan, Buhairah melihat pemandangan yang tak biasa. Gumpalan awan kecil mengikuti rombongan kafilah Abu Thalib, menaungi mereka dari panasnya matahari. Karena penasaran, Buhairah mengutus seorang pelayannya untuk mengundang seluruh anggota kafilah Mekah makan bersamanya. Rombongan pun datang, dan Buhairah mulai memperhatikan mereka satu persatu. Namun ia tampak kebingungan. Ia mencari seseorang. Apakah kalian sudah datang semua? Adakah yang tertinggal? Ya, masih ada seorang anak. Dia menjaga onta dan barang-barang di luar. Panggillah dia, aku ingin menemuinya. Ketika Muhammad kecil datang, suasana berubah. Buhairah memandangnya dalam-dalam. Kemudian, dengan penuh hormat dan rasa ingin tahu, ia menyingkap bagian belakang pakaian Muhammad. Dan di sanalah ia melihat tanda kenabian yang telah disebutkan dalam kitab sucinya. Segera bawa anak ini kembali ke Mekah. Jangan lanjutkan perjalanan kalian bersamanya. Jika keberadaannya diketahui oleh orang-orang Yahudi, mereka bisa mencelakainya. Aku menemukan semua ciri kenabian pada dirinya. Ciri yang tertulis dalam kitab suci kami. Awan yang menaungi kalian
dan pohon-pohon yang tunduk padanya. Itulah sebabnya aku mengundang kalian ke sini. Lindungi dia. Jangan biarkan siapapun tahu siapa dia sebenarnya. Anak ini adalah yang telah dijanjikan dalam kitab kami." Kata-kata itu terpatri kuat dalam hati Abu Thalib. Ia pun segera memutuskan kembali ke Mekah, membatalkan perjalanan dagang selanjutnya demi menjaga keselamatan keponakan tercintanya. Bahkan sejak itu, Abu Thalib berhenti berdagang dan memilih menjaga Muhammad kecil seperti pesan pendeta Buhairah. Kehilangan demi kehilangan. Keheningan padang rumput yang luas dan pertemuan rahasia dengan seorang pendeta bijak. Semua itu adalah bagian dari kisah besar. Inilah pondasi awal dari perjalanan seorang manusia yang kelak akan mengguncang dunia. Seorang anak yang ditakdirkan menjadi pembawa cahaya terakhir bagi umat manusia. Ikuti terus kisahnya di serial Pelita Kids selanjutnya.